Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reisha Livariansi dengan NIM 24042378. Di sini saya ingin memenuhi UAS mata kuliah Sosiologi Administrasi dengan dosen pengampu Ibu Arta Dini Akmal. Saya akan membahas tentang analisis kesenjangan digital dalam pelayanan publik di Indonesia ditinjau dari perspektif sosiologi administrasi. Yang pertama itu pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah Indonesia untuk menerapkan digitalisasi dalam berbagai pelayanan publik. Berbagai layanan administrasi seperti pembuatan dokumen kependudukan, perizinan, dan pembayaran pajak kini dapat diakses secara online. Digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Namun, tidak semua masyarakat mampu memanfaatkan layanan digital tersebut sehingga muncul kesenjangan digital yang menjadi salah satu isu penting dalam sosiologi administrasi. Selanjutnya ada konsep sosiologi administrasi. Sosiologi administrasi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara administrasi dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam konsep ini, keberhasilan suatu sistem administrasi tidak hanya ditentukan oleh aturan dan teknologi yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, tingkat pendidikan, dan kemampuan masyarakat dalam menerima perubahan. Oleh karena itu, setiap kebijakan administrasi perlu memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masyarakat yang dilayani. Selanjutnya ada isu aktual kesenjangan digital. Kesenjangan digital adalah kondisi ketika tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi. Saat pelayanan publik semakin banyak menggunakan sistem digital, sebagian masyarakat dapat mengakses layanan dengan mudah. Namun, masyarakat di daerah terpencil, kelompok lanjut usia, serta masyarakat dengan kemampuan teknologi yang rendah masih mengalami berbagai kesulitan dalam menggunakan layanan tersebut. Akibatnya, manfaat digitalisasi belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya analisis permasalahan. Dalam perspektif sosiologi administrasi, kesenjangan digital terjadi karena adanya perbedaan kondisi sosial dalam masyarakat. Faktor ekonomi mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memiliki perangkat teknologi dan akses internet. Selain itu, tingkat kependidikan dan literasi digital yang berbeda menyebabkan tidak semua masyarakat mampu menggunakan layanan berbasis teknologi dengan baik. Faktor lainnya adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur internet, terutama di daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Kondisi ini menyebabkan tidak semua masyarakat memperoleh pelayanan publik yang sama. Selanjutnya ada dampak kesenjangan digital. Kesenjangan digital memberikan dampak bagi masyarakat maupun pemerintah. Dari sisi masyarakat, sebagian warga mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan publik sehingga harus meminta bantuan pihak lain atau datang langsung ke kantor pelayanan. Dari sisi pemerintah, kesenjangan digital dapat menghambat keberhasilan reformasi birokrasi karena layanan yang dirancang untuk mempermudah masyarakat belum dapat diakses secara merata. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial antara masyarakat yang memiliki akses teknologi dan yang tidak. Solusinya itu, untuk mengatasi kesenjangan digital, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan infrastruktur internet hingga ke daerah terpencil serta memberikan pelatihan literasi digital kepada masyarakat. Selain itu, pelayanan tatap muka tetap perlu disediakan bagi masyarakat yang belum mampu menggunakan layanan digital. Pemerintah juga harus meningkatkan sosialisasi penggunaan aplikasi pelayanan publik dan mengembangkan sistem yang lebih sederhana sehingga mudah digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesimpulannya yaitu, kesenjangan digital merupakan salah satu isu aktual dalam sosiologi administrasi yang muncul akibat perkembangan digitalisasi pelayanan publik. Meskipun memberikan banyak manfaat, masih terdapat masyarakat yang kesulitan mengakses layanan digital karena keterbatasan ekonomi, pendidikan, literasi digital, dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses teknologi dan kemampuan masyarakat agar pelayanan publik dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh warga negara. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan sikap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.